sekitar 25% yang bisa kita siapkan. Nah, bagaimana nih kita untuk bisa memancing teman-teman kita ini supaya mereka bisa tergiur untuk membudidaya ikan tadi ini? Gimana itu Pak caranya itu, metodenya itu? Nanti supaya kita ini bisa ikan dari lokal aja yang kita siapkan untuk kita ini, dan menjadi kita tidak lagi seperti Bapak Arhab katakan tadi, kita ini tamat sekolah langsung mencari kerja. Iya. Malah kita nuntut ilmu nih gunanya terakhir untuk menjadi buruh. Iya. Nah, bagaimana ini supaya kita tanamkan ke khususnya anak-anak muda kita pencari kerja ini, mereka bisa berbudidaya ikan, mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri, bahkan bisa untuk orang lain. Itu bagaimana tuh supaya mereka bisa termotivasi itu Pak Arhab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Jul Bisa. Sekarang kita bersilaturahmi nih di lokasi tempat budidaya ikan nila, ikan air tawar lah, nila, lele, gurami dan sejenisnya. Kita sekarang bersama Bapak Maramuda Harahap. Beliau ini adalah pembudidaya ikan air tawar, sekaligus beliau adalah kerja juga di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Langsung saja kita sapa ya Bapak Maramuda Harahap. Gimana kabar Pak Maramuda Harahap? Alhamdulillah sehat Pak Jul. Luar biasa. Pak Jul? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Harahap telah menerima kami nih berkunjung di sini lihat budidaya ikan ini. Nah, kami perlu nih pengalaman nih menggali ilmu nih kepada Pak Maramuda, karena Pak Maramuda Harahap kan sudah lama nih bergelut di perikanan khusus air tawar ya. Ya betul. Apalagi Pak Maramuda Harahap salah satu pegawai juga di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Pak ya. Betul. Sekaligus tenaga penyuluh ya. Ya, penyuluh perikanan di Kecamatan Mandau dan Batin Solapan. Nah, ini kami perlu nih apa hal-hal tentang perikanan Pak. Kami perlu penjelasan sama Pak Maramuda nih. Gimana Pak tentang perawatan ikan ini? Ya, sebenarnya untuk masalah budidaya ikan ini kan, kalau untuk tingkat konsumsi sungguh-sungguh sangat tinggi di Kecamatan Mandau dan Batin Solapan ini. Berdasarkan data yang pernah saya himpun, di pasar itu setiap hari itu kebutuhan ikan itu nggak lebih daripada 4 ton. Setiap hari? Setiap hari. Jadi ikan ini didatangkan dari daerah Sumatera Barat dan daerah Sumatera Utara. Sementara untuk kebutuhan lokal itu per hari itu hanya sanggup baik tangkap ataupun budidaya hanya sekitar 1 ton. 1 ton. Berarti jadi ada sekitar 3 ton lagi sebenarnya, bahkan lebih ikan-ikan yang didatangkan dari luar. Jadi sesungguhnya ini masih menjadi sangat potensi yang besar buat kita masyarakat Mandau ataupun Batin Solapan untuk menggeluti usaha bidang perikanan. Mungkin yang menjadi kendala-kendala lapangan yang kalau yang saya amati adalah bahwasanya masih banyak kita khususnya di Mandau Batin Solapan ini masih terobsesi pada pekerja buruh. Pekerja buruh Pak ya? Ya. Padahal jadi, di tempat kita ini peluang usaha itu sangat luar biasa ya? Luar biasa, tapi masih terobsesi pada pekerja buruh sehingga belum ada kita jumpai pembudidaya yang memang serius khusus mengelola, menjadikan budidaya ikan sebagai mata pencarian. Semua masih hanya sekedar hobi dan sambilan lah. Ya. Jadi belum ada yang nampaknya yang serius. Di beberapa titik baru tahun ini insya Allah ada Pak. Ada. Di dalam binaan Pak Maramuda juga? Allah ada, itu kelompok masyarakat di Tegar Pak. Tegar ya? Ya, jadi di sekitar Duri ini juga ya? Masih di Duri Pak. Jadi kalau memang suatu ketika saya bisa ajak kawan-kawan atau Pak Zul melihat di sana. Kalau saya mengatakan tuh Danau Tobanya Mandau sekarang tuh. Wah, luar biasa. Jadi memanfaatkan bekas lahan galian pasir untuk sarana budidaya. Jadi sekarang ini
Kalau untuk lele, saya mengambil 1 minggu 1 ton dari sana, Pak. Lele. Ya. Oh, itu dalam binaan Iya, Pak dalam Marmuda binaan tadi. kita tadi. Setiap minggu produksi 1 Yang ton. dari wilayah itu aja Dari 1 itu ton. aja. Oh. Nah, Berarti dari situ aja kan sudah bisa memenuhi 1/4 dari kebutuhan untuk seluruh tadi mandau pinggir yang masuk 4 ton tadi. 4 ton itu kan per hari, Pak. Ini baru 1 minggu. Oh iya ya, 1 Berarti minggu. ada kekosongan 6 hari lagi Iya, sebenarnya iya, iya, yang iya. harus kita carikan. Nah, inilah yang menjadi peluang usaha sebenarnya. Jadi gendala Pak kok bisa minat masyarakat nggak ada terhadap budidaya ikan air tawar ini, menurut Bapak tuh apa tuh gendalanya itu? Kalau menurut saya kendala yang pertama adalah mungkin tadi pertama masih terobsesi pada kerja buruh. Kerja buruh. Mungkin di sini karena kita ada perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan besar dan memang pendapatannya mungkin lebih besar di sana, itu obsesi yang pertama. Obsesi Jadi rata-rata kita nih harapannya bekerja buruh. Iya, iya. Sehingga banyak kolam-kolam masyarakat yang ada itu ditinggalkan. Iya. Yang keduanya mungkin kalau sekarang ini yang menjadi kendala khususnya adalah bagaimana tingginya harga pelet, Pak. Pelet Pak kendalanya. Nah, harganya pelet ikan seperti sekarang rata-rata itu udah kisaran antara 14.000, 13 sampai 14.000 per kilo. Itu pelet kualitas 1 ya, lah. Yang kadar protein tinggi lah kita protein bilang. Tinggi. Nah, itu udah 13.000 sampai 14.000 per kilonya. Sebelumnya berapa tuh, Pak? Sebelumnya rentang antara 10 sampai 11. Karena kenaikan kemarin biaya produksi, ditambah lagi terakhir ini kenaikan pakan. Kenaikan BBM. Kenaikan BBM menyebabkan harga ikan pun, harga pelet juga jadi naik. Jadi dengan kenaikan itu, apakah tidak ada keseimbangan dengan harga jual produksi tadi? Sementara ini pasar saya lihat enggak. Masih tetap? Masih tetap. Jadi pas kisaran harga jual di pasar tuh masih segitu-segitu aja. Segitu. Sepertinya kalau saya lihat memang perlu apa ya? Berarti ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Tentu harus cari solusinya nih, Pak. Nah ya, betul. Itulah misalnya Bapak di Dinas Perikanan tadi, tentu Bapak harus berbicara juga nih dengan Dinas Perikanan itu. Ya, misalnya disubsidi atau gimana supaya pembudidaya ikan tadi tetap dia bisa berbudidaya, tidak tekor oleh kenaikan pakan tadi. Sebenarnya kalau saya lihat yang paling utama itu ada pertama memang harus ada kontrol ya dari pemerintah. Masalah harga pakan inilah khususnya. Atau mungkin pemerintah bisa mencari solusi lain, yaitu bagaimana menyediakan pakan alternatif. Nah itu solusinya. Karena mengandalkan pakan pabrik memang sangat sangat minim nanti. Sudah tidak seimbang lah kayaknya. Kurang imbang. Tapi kalau saya lihat pengalaman mengacu pada pengalaman kawan-kawan yang di Tegar, memang mereka nggak mau tebar bibit sedikit. Tebar bibitnya memang mereka rata-rata karena itu mereka pengen jadi memang usaha utama. Tebar bibitnya selalu banyak. Jadi bisa agak tertutupi sebenarnya saya lihat dari apa yang dibandingkan orang yang tebar 10.000. Mereka masuk per minggu itu nggak kurang dari 15.000, 20.000. Maksud tebar sedikit dan banyak tuh Pak, artinya melebihi kapasitas apa mereka menyediakan lokasi lebih besar? Lokasinya lebih besar. Bukan melebihi misalnya kapasitasnya per sentimeter sekian ekor dinaikkan, bukan seperti itu maksudnya? Tidak, memang lahannya dilebih luaskan. Gitu. Jadi karena dengan makin luas, makin banyak bibit tebar, kos produksi operasionalnya tentu hampir sama aja sebenarnya. Orangnya bekerjanya itu juga gitu loh. Nah di sana dia dapatnya. Jadi, seperti itu cara mensiasati tadi kenaikan. Kalau hanya sekedar tebar sedikit-sedikit, ya memang rasanya kita di operasional kena. Iya kena di operasional. Jadi kayaknya seperti itu gendalanya Pak Marmuda ya. Kalau saya lihat memang baru berapa titik ya, baru 1 titik, 2 titik yang jumpa seperti itu. Itu sebenarnya jadi solusi juga gitu. Tempatnya memang harus banyak. Karena memang biaya operasionalnya dia akan tetap segitu gitu loh. Kita tebar 10.000, tebar 40.000, sama juga gitu loh. Akhirnya nggak dapat. Tenaga kerjanya bisa orang yang sama juga. Itu Pak. Yang di Tegar seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak lihat yang di Tegar itu
menerapkan pola seperti itu, jelas itu pemasukannya gimana? Kalau setakat ini jelas Pak. Saya Jelas, setiap minggu panen. Ini Selasa, ya. Senin panen Iya. lagi nih. Jadi Bisa, setiap minggu saya panen dari sana 1 ton. 1 ton ya. Itu Berarti untuk 1 ton itu 10.000 bibit lah. 10.000 bibit 1 ton. 1 ton. Berarti rata-rata 1 kilo 10 lah gitu ya. Iya, 8 sebenarnya. Berarti Tapi kan dari 10.000 itu kan kita masuk 10.000 Iya, ada ada ya. kematiannya. Jadi rata-rata 8 dia. Rata-rata 8. Oh, luar biasa. Nah, jadi Pak Harahap, bagaimana cara mensiasati tadi itu? Pelet tadi itu. Pak Harahap kan sudah lama nih berkecimpung di ini. Misalnya kita ciptakan pelet alternatif tadi. Ada nggak solusi untuk mengarah ke sana gitu? Beberapa cara teknik lah mungkin untuk menghemat pakan lah ya, kita bilang ya, karena pakan merupakan 70% lah dari total biaya operasional. Yang sekarang ini yang berapa persen? 70%. Pakan ya? Ya, dari biaya total biaya operasional. Iya iya, sampai panen ya. Sampai panen. Jadi total biayanya itu untuk pakan. 70% biaya pakan aja sih. Iya iya. Mungkin yang paling gampang sekarang ini adalah menggunakan probiotik. Probiotik yang sudah pabrikan atau diolah sendiri? Masyarakat bisa, ada yang sekarang udah banyak masyarakat yang pandai membuat sendiri. Ada juga yang kita bisa beli pabrikan. Itu berupa cairan atau berupa cairan? pakan? Rata-rata cairan. Ada juga yang berupa tepung. Nanti tetap kita tambahkan dicampur air. Ke dalam air kolam. Bisa ke air kolam, bisa ke pakan. Tapi yang lebih efisiennya dia ke pakan. Karena dengan pakan difermentasi, yang pertama itu keuntungannya adalah teksturnya jadi lebih lembut. Yang kedua biasanya kandungan proteinnya akan lebih naik sedikit. Yang ketiganya dia lebih gampang dicerna. Jadi umpamanya tanpa probiotik proses pencernaannya harus 4 jam. Dengan adanya probiotik ya mungkin 2 jam udah proses pencernaannya udah selesai, sehingga energinya itu nggak terlalu banyak digunakan untuk apa? Otomatis ke pertumbuhannya dia lebih akan cepat. lari kepada pertumbuhan. Itu dengan teknik probiotik. Kemudian ada lagi kawan-kawan menggunakan sekarang nih teknik maggot. Dengan penambahan maggot. Maggot tuh pakan alternatif? Ya. Jenis ulat itu Pak? Ya, maggot diciptakan biasanya dari telur dari lalat hijau, black soldier. Nah, kalau di sini ada tuh yang sekarang berkembang di kilo siapa Pak Denny? Pak Denny? Sudah waduh itu? Pak, subhanallah. Maggot sekarang tuh mereka ada jual maggot Pak. Iya, luar biasa ya. Jadi maggot juga merupakan salah satu alternatif Pak. Itu kalau kita menggunakan maggot, apakah kita dicampur? Apakah bisa itu 100% menggunakan itu? Kita nggak bisa. Pengalaman kami tidak bisa digunakan maggot 100%. Biasanya penggunaannya sekitar 30%. 30%. Jadi kalau saya menggunakan dulu 2 kali makan pelet, 1 kali maggot. Artinya dia bukan dicampur dengan pelet ya? Cuma diseling. Diseling. Jadi seling dia 1 kali, jadwal dia menggunakan 2 kali pelet, 1 kali maggot. Itu gimana Pak pertumbuhannya? Cukup bagus, signifikan memang untuk pertumbuhannya. Kemarin kita coba 2 bulan udah panen dia. Semestinya kalau tanpa biasanya rata-rata 2,5 bulan dari ukuran 46 untuk lele. Kita panen dia. Pernah kita coba komposisi 50% maggot, 50% pelet. Pakan. Nah, itu lagi beda lagi Pak. Beda lagi. Ikannya kelihatan besar tapi ringan. Oh seperti itu. Iya. Nampak dia bobotnya lari jadi bobot. Kita timbang dia kan kelihatan besar nih. Tapi begitu kena di timbangan dia ringan. Nah itu ya kalau kita sering terlalu banyak maggot. Tetap pertumbuhannya tetap ya. Ya pertumbuhannya bagus, cuma dia ringan. Orang bilang mungkin bahasa kita gapuk gerai katanya gitu. Iya. Artinya konsumen lah diuntungkan itu ya. Dia dapat ikan yang besar ya. Cuman dagingnya apa ya sedikit ya. Kemudian yang texture seperti ini konsumen saya kan rata-rata ke pabrik salai Pak.
Jadi saya nggak, rata-rata ikan yang saya produksi itu nggak masuk ke pasar. Untuk salai. Saya masuk ke salai. Jadi kalau tekstur yang seperti tadi itu, yang saya bilang besar, kelihatan besar tapi ringan, kadar airnya tinggi. Tinggi ya. Nah, jadi ketika pabrik salai rata-rata kurang suka dia, Pak. Karena biasanya kalau di stok pabrik salai, ikan yang normal itu dari 100 kilo jadinya 32 kilo. Semestinya? Nah, kalau dia pakai apa itu, pakai dari 100 kilo jadinya hanya 25 dia. Oh iya. Karena lebih banyak susut airnya. Iya, air tadi. Jadi kawan-kawan saya di pabrik salai nggak mau yang seperti itu. Jadi terpaksalah 1:2 lah jadinya. Dua kali pelet, satu kali maggot. Itu efektif tuh, Pak? Efektif. Nah, itu maggot itu harga per kilonya itu berapa pula itu? Oh, itu yang saya lihat variasi, Pak ya. Kawan yang di Dumai kemarin menawarkan 7.000 per kilo. Jauh lebih apa ya? Kawan kita yang di kilometer 9 tuh menawarkan 9.000 per kilo. Iya. Tapi masih maggot apa namanya? Maggot basah. Maggot segar. Segar. Iya. Nah, berarti maggot ini ada beberapa macam nih. Ada yang segar, ada yang sudah diolah juga, kering. Ya, ada kawan yang, karena kalau segar ini, Pak, dia kan kalau bisa langsung kita gunakan. Iya. Karena kalau nggak kita gunakan, pertama kita repot juga kalau kita nggak punya media untuk membuat dia makan gitu kan. Dia mati. Dia mati. Kemudian dia rentang waktu tertentu nanti akan berubah jadi lalat. Iya. Jadi ada juga kawan yang menjual udah dikering. Kering. Nah, jadi kalau di wilayah kita ini belum jumpa, Pak. Rata-rata di Jawa mereka udah disangrai. Sangrai. Untuk efektifnya mana yang lebih efektif? Kering apakah yang basah tadi? Saya sendiri belum pernah coba kalau untuk yang kering, Pak. Kering. Ya. Belum pernah coba. Kalau yang basah udah coba. Basah ya. Mungkin kan faktor dia kering ini kan untuk sifatnya lebih pada ketahanan, Pak. Ketahanan. Bisa lama kita nyimpannya. Tapi kalau untuk dikonsumsikan itu mungkin lebih baik yang basah mungkin ya, Pak. Menurut saya begitu. Iya, seperti itu ya. Lebih bagus yang basah. Segar dia. Kan? Karena biasanya kan karena dengan segar ada masih ikan, dia masih bergerak-gerak, itu bisa merangsang ikan untuk apa? Iya, untuk melahapnya. Iya, lahap. Apalagi model lele kan atau ikan apa, dia memang terpancing dia dengan ada gerakan. Nah, untuk media ini, Pak. Media ini kan ada beberapa nih. Kolam beton, terpal, tanah. Itu mana yang lebih efektif menurut Pak Rahab? Sesuai pengalaman Pak Rahab selama ini untuk budidaya, apalagi khususnya pemula lah ya, yang ingin memulai usaha budidaya ikan tadi. Media tadi kan dikatakan ada terpal, beton, kemudian ada kolam tanah. Sebenarnya kan, sebenarnya kalau kita kembali kepada filosofi asal usul ikan ya tetap akan lebih bagus dia yang di tanah. Iya. Kalau ini kan media yang kita untuk lebih gampang, mungkin dengan terpal lebih gampang panen, itu aja sebenarnya. Kalau dia dari segi pertumbuhan tetap lebih bagus yang di kolam tanah. Pertumbuhannya. Hanya saja kan kalau seperti kita main lele, kalau di kolam tanah ini kan kita repot, Pak. Iya. Mau memanennya tuh nanti kita repot. Jadi ya solusinya adalah kalau kita main di kolam tanah, tetap menggunakan karamba. Jadi seperti kawan-kawan yang di Tegar itu, Pak, dia kan bekas galian pasir tuh ada sekitar 2 hektar. Kita dia menggunakan karamba. Jadi karamba semuanya. Saya punya ada di sini nih fotonya, nanti kalau Pak Jul mau lihat. Jadi memang udah kayak ada, udah enak. Nanti lain kali kita berkunjung ke sana. Bisa saya temani nanti. Udah kayak saya bilang Danau Tobanya Mandau lah. Mandau ya? Iya. Beberapa informasi kita nih. Nanti kita akan coba, nanti kita telusuri di sana nanti. Nah, Pak Rahab, untuk tentu ini masalah stok air nih. Saya rasa kan banyak nih teman-teman yang ingin berbudidaya ikan nih. Cuman kan tidak ada sumber airnya, misalnya air sungai atau air saluran. Nah, gimana caranya tuh supaya mereka bisa berbudidaya ikan juga? Memang kan sebenarnya kan berbudidaya ikan ini identiknya itu berbudidaya air, Pak.
air tuh yang harus kita pelihara, baru ikannya. Karena kalau udah airnya nyaman, ikannya insya Allah nyaman. Jadi kalau udah air yang menjadi suatu kendala di satu wilayah, nah itu memang harus perlu kita cari solusinya. Solusinya gimana tuh? Nah, seperti umpamanya kan kawan-kawan di daerah, kalau daerah kita ini daerah Jalan Jawa, itu kan agak susah tuh air tuh, atau mungkin daerah Subanga. Kalau idealnya kan kita memang udah susah nih kalau untuk budidaya, karena memang airnya yang susah. Mungkin kalau seperti mereka di Jalan Jawa kemarin menggunakan air sumur bor. Sumur bor. Ya, bisa juga Pak. Cuma ada treatment-treatmentnya yang harus kita lalui dahulu. Nggak bisa air sumur bor langsung dipakai. Itu seperti apa tuh Pak? Yang paling utamanya adalah pengendapan Pak. Pengendapan. Pengendapan dia dikenakan seperti inilah. Seperti ini, air dimasukkan di apa? Di bak dulu. Kita biarkan dulu menguap apa ini. Karena dia kena sinar matahari lah. Di samping mengendap, dia kena sinar matahari. Sehingga zat-zat kaporit atau yang lain-lainnya nguap dulu. Nah, biasanya rentang seminggu baru kita gunakan. Jadi kalau dimasukkan langsung itu berpengaruh dengan pertumbuhan ikan. Bisa menyebabkan kegagalan juga tuh Pak Arab? Misalnya gagal ya? Gagal. Jangankan air yang berkaporit Pak, air sumur bor aja yang langsung kita gunakan itu sering bermasalah. Sumur bor ya. Seperti saya nggak pernah gunakan sumur bor langsung nih. Air sumur bor di apa dulu Pak? Di treatment dulu. Ada dikasih apa bahan-bahan khusus misalnya? Saya bahan khusus enggak juga, saya menambahkan probiotik aja. Ada tuh probiotik seperti E4 atau yang lain-lain lah. E4 pabrikan tadi ya? Udah saya masukin sini, dendapin, udah nanti air yang dari sini ya pindah-pindah ke kolam ini. Ini kan masuk nih. Nah, kemarin dari sini, ini kemarin penuh, koper kemarin ini. Ini jalurnya kemarin. Itu juga. Ya. Nanti isi lagi kemari, oper lagi ke sana. Jadi nggak langsung dari sumur bor. Nah, Pak Arab dulu kan kolamnya nih rata-rata punya isi nih. Sekarang saya lihat nih sebagian kosong nih. Kok seperti itu, apa kendala tuh Pak Arab? Sebenarnya bukan kendala Pak Jul. Cuma memang lebih fokus membina kemitraan. Membina? Ya, saya pindah kemitraan. Sehingga mungkin kurang fokus ngelola yang di tempat saya. Jadi saya menganggap karena kita mitra, saya adalah dia juga gitu kan. Jadi saya melakukan pengembangan usaha untuk membantu kawan-kawan. Untuk bantu kawan-kawan. Jadi seperti yang di Tegar tuh mitra kita Pak. Di sana ada 4 orang. Di Pematang Pudu, nih ada kolam-kolam yang lagi kita rakit nih. Ada 30 unit kolam bioblok juga mitra. Jadi kita bermitra, bibit nanti kita siapkan, kemudian panen kita ambil hasilnya. Nah, bagaimana mekanisme tadi Pak untuk bermitra? Misalnya nanti ada teman-teman yang ingin berbudidaya ikan, itu metode seperti apa dengan Pak Rahabnya? Atau bagaimana mereka bisa terhubung ke Pak Rahab supaya mereka bisa bermitra? Sebenarnya sama saya nggak terlalu ada ikatan Pak ya. Seperti mitra-mitra perusahaan mungkin punya kontrak tertentu lah gitu kan. Saya nggak ada Pak, nggak ada ikatan. Jadi asalkan dia ikatan saya adalah ikatan ucapan aja Pak. Jadi dia beli bibit sama saya, asalkan dia mau nanti panen, jual sama saya tampung. Itu aja. Seperti itu. Beli bibit, apakah Bapak menyediakan bibit setelah panen baru dibayar? Tidak. Jadi Bapak menjual langsung? Nanti karena ke panen juga langsung saya bayar juga gitu Pak. Seperti itu. Bukankah Bapak nanam bibit dulu, nanti setelah panen baru potong presentasinya? Tidak seperti itu Pak. Jadi hanya menanggung-jawabi hasil panen. Karena yang sering saya jumpai dulu Pak, kenapa menjadi latar belakang saya membuat kemitraan gitu kan. Kawan-kawan kita pembudidaya ini banyak terikat pada tengkulak pasar. Tengkulak Pak ya. Harga ya? Harga. Jadi mengingat itulah Pak, maka saya mencoba ini. Jadi sebelum kehadiran saya di tengah-tengah pembudidaya, ini sebagai gambaran aja waktu itu, Pak tengkulak pasar hanya ngambil 14.000 per kilo. Ya, 14.000 per kilo. Kemudian pembudidaya kita pun sering ditakut-takuti.
Ditakuti seperti wah ini ikan bapak udah besar nih, nanti kalau udah besar nggak ada yang ngambil, udah Iya, kebesaran lelenya. Akhirnya pembudidaya kita terpaksa jual. iya. Nah ini pertama, yang kedua, oh ini pembudidaya kita mikirkan ini makanannya ketika umpamanya dia nggak diambil sama orang pasar, otomatis dia beli makanan lagi. Iya. Nah setelah saya masuk, karena saya punya kalkulasi sendiri, Iya. dan saya tidak ingin orang rugi, ini saya ambil dari 14.000 waktu itu ke 16.000. 16.000. Nah, otomatis maaf katalah mungkin orang-orang pasti akan mencari yang harga lebih Iya, tinggi. iya. Nah, itu kejadian di 2016 lah saya ingat. 16. Sehingga bahkan pasar tuh mungkin menyerang lah. Iya. Sampai diserang orang pasar. Seperti itu. Nah, kenapa terlalu berani ngambil harga tinggi? Iya. Nah, jadi waktu itu saya jawab, saya juga pelaku usaha perikanan. Iya. Saya tahu berapa kos apanya. Iya. Nah, saya tahu berapa kos biaya operasionalnya, sehingga saya nggak sanggup mematikan usaha petani. Iya. Nah, itulah asal mulanya. Akhirnya udah saya kontrak dengan para pembudidaya, kalau dia mau ambil bibit sama saya, nanti panennya saya ambil. Nah, ambil rata-rata mereka. Berarti Bapak bertanggung jawab lah tentang Ya, hasil tanggung jawab panen. hasilnya. Dan itu Pak Arhab bisa jamin itu harga Pak Arhab di atas pasar. Saya tidak bisa jamin, mereka lah yang tahu. Iya. Tapi rata-rata selama ini masih di atas pasar, Seperti Pak. itu ya. Minimal salah satu kemenangan kita adalah yang menurut mereka ya. Iya. Kalau pasar rata-rata ketika ikan diambil, uangnya ditinggalin bayar setengah. Iya. Besoknya kita nyari-nyari orang pasar, Pak. Kendala seperti itu ya. Ya. Jadi mereka dagangkan dulu. Itu yang paling utama. Jadi seolah-olah menghilang. petani yang memodali mereka gitu. Taruhlah mereka nggak menghilang, Pak. Iya. Taruhlah mereka nggak menghilang, akan bayar. Tapi itu menunggu proses, kadang mau 3 hari kita nyari-nyari dia. Tapi dengan Pak Arhab itu berbeda, langsung bayar. Saya begitu angkat timbang ya saya bayar, Pak. Ya. Saya bayar karena itu hak dia kan. Iya. Resiko di belakang ini ya resiko saya lagi. Iya. Nah ini saya perlu bocoran juga nih Pak Arhab. Jadi Pak Arhab ini ikan banyak-banyak itu di mana Pak Arhab itu untuk membuangnya atau menjualnya itu? Saya juga bermitra juga, Pak. Oh, bermitra juga? Jadi seperti saya kemukakan, ikan saya nggak masuk ke pasar. Saya bermitra lagi dengan pabrik salai. Jadi ikan saya ini oper ke pabrik salai. Jadi kuota saya itu sekarang ini masih 1 ton per minggu. 1 ton. Itu kebutuhan kira-kira berapa tuh Pak? Kalau di pabrik salai 1 hari 200 kilo, Pak. Berarti seminggu 1,4 ton. Enggak, mereka libur di hari Jumat. Oh, berarti pas lah. Kan berarti kan ada 6 hari itu. 6 hari. Iya. Pas lah, lebih kurang. Oh, seperti itu Pak Arhab untuk itu. Mereka Jumat libur, jadi 1 ton itu kota dari saya per minggu. Nah, gimana nih Pak Arhab supaya tadi kan Pak Arhab mengatakan di sekitar Kecamatan Mando Batu Selatan ini kan konsumsi ikan air tawar kan butuhnya sekitar 4 ton. Iya. Sementara di saat ini kita baru bisa memproduksi 1 ton. Artinya sekitar 25% yang bisa kita siapkan. Nah, bagaimana nih kita untuk bisa memancing teman-teman kita ini supaya mereka bisa tergiur untuk membudidaya ikan tadi ini? Gimana itu Pak caranya itu, metodenya itu? Nanti supaya kita ini bisa ikan dari lokal aja yang kita siapkan untuk kita ini, dan menjadi kita tidak lagi seperti Bapak Arhab katakan tadi, kita ini tamat sekolah langsung mencari kerja. Iya. Malah kita nuntut ilmu nih gunanya terakhir untuk menjadi buruh. Iya. Nah, bagaimana ini supaya kita tanamkan ke khususnya anak-anak muda kita pencari kerja ini, mereka bisa berbudidaya ikan, mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri, bahkan bisa untuk orang lain. Itu bagaimana tuh supaya mereka bisa termotivasi itu Pak Arhab? Gimana mau saya bilang? Karena memang tidak semua orang punya mungkin ikannya ada hobi-hobi lah gitu. Hobi-hobi ya. Semua orang punya minat yang berbeda-beda. Apalagi saya bilang tadi itu mungkin masih banyak di kita obsesinya masih buruh aja.
Sekolah pun masih terobsesi kepada buruh. Terobsesinya masih bekerja di perusahaan. Nah, kalau ditanyakan gimana caranya supaya melihat peluang usaha ini udah ada nih. Peluang usahanya ada. Artinya kalau memang kita bisa mencari 3 ton lagi nih kan. Aduh. Kayaknya kalau saya sendiri bingung juga. Bingung tuh Pak ya. Merangsang apa. Tapi namun beberapa kali kegiatan daripada mungkin pemerintahan sekarang lah, mungkin Bupati lah saya lihat kan, memang udah mulai diarahkan generasi muda ini untuk berwirausaha. Ya. Jadi kemarin sekitar sebulan yang lalu bahkan mereka ngirim Karang Taruna lewat Dinas Perikanan untuk dilakukan proses pelatihan. Nah, jadi udah mulai arah ke sana dan kalau berdasarkan kemarin itu udah muncul nih 4 orang. Nah, inilah mungkin salah satu apanya triknya. Mulai muncul 4 orang yang tertarik. Dari Karang Taruna tadi. Ya, Karang Taruna tertarik untuk melakukan usaha budidaya. Nah, ada mulai 4 orang. Nah, mungkin itu salah satu kalau dari pemerintah yang udah dicoba generasi-generasi muda ini difasilitasi mengikuti pelatihan. Akhirnya dimotivasi lah di sana oleh Dinas Perikanan. Dan akhirnya ya walaupun masih 4 orang saya kira udah awalnya memang sedikit dulu Pak ya. Kemudian kayak kawan-kawan yang di Tegar pun, yang di Pematang Pudu pun rata-rata begitu Pak. Seperti apa tuh Pak? Melalui proses pelatihan seperti itu muncul. Itu difasilitasi oleh pemerintah? Ada yang pemerintah, ada yang dari apa namanya ya? Kalau masyarakat lah ya. Tokoh masyarakat lah. Komunitas lah. Komunitas tokoh masyarakat. Dia kirim ke Dinas Perikanan, kita kasih pendekatan, kita bimbing. Nah, ini dah kalau yang di Tegar di Pematang Pudu dari 1 orang sekarang pun udah muncul 4 orang juga. 4 orang ya. Jadi sekarang kalau nanti Pak Jul bisa juga saya bawa ke sana. Kanal mati. Kanal gajah orang bilang. Artinya air itu tidak ada sirkulasinya? Tidak ada Pak. Jadi kanal gajah orang tuh bilang dulu. Sekarang udah karambas semua tuh Pak. Karambas semua? Bisa ikan tumbuh situ? Kembang itu Pak? Ini tanggal 26 mungkin panen perdana. Dia rencana mereka tuh dihadiri Pak Camat juga. Pak Camat ya? Camat Mandau? Camat Mandau. Nah, berarti selagi ada niat Pak, pasti peluang itu ada Pak ya, untuk bisa berhasil membudidayakannya. Ada Pak ya? Ada. Seperti itu. Maaf kata mungkin bagi kita agama Islam kan kita hanya disuruh berusaha kan. Hasil kan. Nah, ini berkaitan mitra tadi Pak. Selain keuntungan tadi mitra Pak Arhab tadi, Bapak langsung terima hasil panennya. Ada nggak keuntungan lain? Misalnya Bapak beri penyuluhan atau pelatihan atau bimbingan lah kita katakan, ada nggak seperti itu? Itu yang menjadi konsep yang utamanya Pak. Seperti itu Pak Arhab. Konsep utamanya adalah bimbingan lah. Bimbingan. Itu yang Pak Arhab lakukan. Ya, jadi setiap hari saya berjalan karena pertama memang tugas saya selaku penyuluh perikanan kan. Saya itu jadi kalau yang mitra ini jadi fokus. Minimal ya tiap minggu saya pasti harus datangin ke sana. Jadi lihat pertumbuhan ikannya. Pertumbuhan ikan, kemudian kita teknik pemberian pakan, penghitungan pakannya. Itu terus Bapak bimbing. Iya, itulah salah satu apanya. Nah, nanti seandainya ada nanti teman-teman yang ingin bermitra dengan Pak Arhab di sekitar sana, misalnya Batan Solapan, Pak Arhab kira sanggup nggak untuk menampungnya lagi nih? Insya Allah Pak. Insya Allah sanggup ya. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman yang khusus berada di Duri 13 yang baru pemula ataupun yang sudah menjalani beberapa lama, nanti jumpai Pak Arhab ini. Beliau ini sudah berlama ini. Nanti hubungi dia. Nanti datang aja di Kulim, kilo berapa Pak? Kilometer 4. Kilometer 4. Tanya ya Pak Maramuda Arhab itu. Nanti ketemu itu. Tanya ke dia tentang ilmu perikanan ini supaya kita panen ikannya banyak. Jadi jangan nanti ikan kita tuh kepalanya yang besar, daging nggak ada. Kayak beliau nih ya Pak Arhab ya. Insya Allah. Nah Pak, ini kita closing nih Pak. Mohon kasihlah motivasi Pak kepada teman-teman kita nih Pak. Apa supaya mereka bisa terinspirasi untuk
berbudidaya ikan ini, Pak? Oh, boleh. Buat kawan-kawan sekalian, khususnya masyarakat Mandau dan Batin Selapan, seperti pembicaraan awal tadi dengan Pak Zul, bahwasanya kebutuhan ikan di Kecamatan Mandau dan Batin Selapan itu minimal 4 ton. Sedangkan yang bisa disiapkan oleh petani lokal baru ada hanya 1 ton. Artinya ada kekosongan 3 ton per hari yang harus kita isi untuk kebutuhan pasar. Nah, ini menjadi suatu peluang usaha buat kita-kita masyarakat Mandau ataupun masyarakat Batin Solapan. Kita kalau memang mau berusaha, seperti yang saya lakukan, saya sudah melakukan usaha budidaya ini, Pak, dari tahun 2012. 2012. Nah, Sudah 10 sekarang tahun. udah 10 tahun. Ya alhamdulillah. Memang usaha saya ini, Pak, Iya. Nggak pernah putus. enggak pernah putus, Pak. Jadi Bisa, insya Pak, ya? Allah kalau memang kita, yang penting ada komitmen. Sering kawan-kawan ketika gagal, saya juga sering mengalami kegagalan, Pak, di awal-awal. Tidak semuanya Berjalan mulus. bisa seperti ini gitu, bertahan 10 tahun. Jadi kegagalan itu ya mungkin pembelajaran, Menjadi Pak. pengalaman berharga. Pengalaman. Ya, jadi saya pernah ketika tebar bibit mati, dan pernah juga ketika besok mau panen mati. Masya Allah. Nah, besok mau panen, Pak, Mati semua nih. Gimana tuh, Pak, ya? Nah, itulah pengalaman saya. Mungkin Pak Jul pernah ingat saat kemarau panjang kita dulu, Pak. Iya. Kemarau panjang, saya ini udah mau panen nih besok nih. Tiba-tiba pemerintah bikin hujan buatan. Waduh. Iya. Nah, hujan buatan, tabur garam di atas, Iya. hujan. Besok nih mati semua nih. Nah, itulah pengalaman pahit dibilang ya, tapi nggak hanya sekedar di situ, bangkit lagi terus. Nah, sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman, peluang usaha tentang budidaya ikan ini sangat luar biasa ini potensinya. Namun semua itu kan pasti ada tantangan nih. Ya, betul, Pak, betul. Jadi kita jangan takut gagal. Gagal itu sebenarnya menjadi pengalaman berharga bagi kita. Jadi kita tahu bagaimana supaya kedepannya kita tidak pernah gagal lagi seperti ini. Jangan takut gagal. Kata Pak Maramuda Arahap, terus berbudidaya, usaha, jangan takut gagal. Kalau gagal, mulai lagi. Nah, terima kasih Pak Arahap sudah memberi pencerahan kepada kami nih. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih bagi kita semua nih, khususnya pecinta ikan-ikan ya, budidaya ikan. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.